Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer, menulis kode program sesuai dengan aturan dan sintak bahasa pemrograman. Setelah pembelajaran ini, Ananda semua diharapkan dapat menjelaskan struktur program pada bahasa pemrograman dengan tepat, dapat menyusun kode program menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan tepat, dapat memahami cara perancangan kode program C++ dengan terampil. Berikut Ibu buatkan sebuah peta konsep tentang materi kita pada hari ini yang dibagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama itu ada struktur program C++, yang kedua itu menulis kode program pada kompilator. Sebelum kita memulai menulis kode program, baiklah kita akan bahas dulu tentang struktur program. Yang pertama ada struktur dasar C++. Ini adalah struktur dasar bahasa pemrograman C++. Di sini pada baris pertama ada file header namanya. Di sini ada include iostream, berarti dia memerintahkan compiler kita untuk menyertakan file header iostream. Jadi iostream ini bisa berganti nantinya dengan jenis header yang lain. Jadi ini sebagai penanda header program kita. Yang baris kedua ada using name std. Di sini terdiri dari tiga pernyataan, ada using, namespace, dan std. Artinya apa? Merupakan deklarasi arahan atau panggilan kepada compiler untuk menggunakan deklarasi namespace ini dan anggota namespace ini. Selanjutnya ada int main, kurung buka dan kurung tutup. Nggak boleh lupa kurungnya, ingat anak ya. Ini menandakan dimulainya compiler akan mengeksekusi program. Artinya pernyataan main ini sebagai penanda program utama. Jadi ini merupakan keharusan dalam program kita. Ya, selanjutnya ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kurung kurawal buka ini menunjukkan awal tubuh fungsi main ini. Jadi fungsi main ini tadi dia akan mendeklarasikan ini akan menjalankan fungsi yang ada di dalam sini. Nah, awal tubuh fungsi main. Ini adalah akhir tubuh fungsi main ini tadi. Selanjutnya ada perintah cout. Ini adalah pernyataan untuk menampilkan output belajar daring kita ya teman. Ada return 0, artinya return 0 ini untuk menghentikan program dan mengembalikan nilai kepada si main. Selanjutnya yang kedua, ada header C++. Header C++, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini merupakan bagian dari program yang berisi deklarasi untuk berbagai modul yang dibutuhkan oleh program, baik itu sebagai standar input dan output maupun sintaknya. Apa fungsi header ini? Untuk memanggil library yang ada, sehingga suatu fungsi dapat digunakan dengan baik dan benar. Contohnya kita ingin menampilkan output dari satu program, maka kita harus menggunakan header iostream tadi. Selanjutnya, deklarasi header itu selalu diawali oleh tanda pagar include, baru diikuti oleh nama headernya. Baiklah, jenis-jenis header atau macam-macam file header ini yang pertama ada stdio.h. Stdio.h ini merupakan singkatan dari standar input output header. Digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan oleh bahasa C. Tetapi ini juga kita bisa gunakan dalam bahasa C++. Apa saja fungsi yang ada di dalam stdio.h ini? Ada printf, print ini artinya cetak juga, ada put card, ada scanf, ada get. Semuanya harus diikuti oleh kurung buka dan kurung tutup. Yang kedua ada header conio.h. Merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil tampilan output kepada si pengguna. Apa saja yang ada di dalamnya? Ada fungsi get, ada clr, scr, clear screen. Jadi kalau kita ingin menggunakan perintah bersihkan layar, kita harus menggunakan header conio.h.
Yang ketiga ada header IOStream, seperti yang sudah kita lihat di contoh pertama tadi. Fungsi header ini untuk menggunakan fungsi input dan output stream. Singkatan dari IOStream, input, output, stream. Apa saja fungsi yang ada di dalamnya? Ada cin, cout, dan end. Selanjutnya, yang keempat ada math. Ini fungsi matematika, ada sqrt untuk perpangkatan, ada sin, cos, tan. Jadi kalau kita ingin menggunakan fungsi matematika, kita harus menyertakan di sana header math.h. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang file header, ada kata kunci. Kata kunci atau identifier. Identifier adalah sebuah pengenal atau pengidentifikasi yang kita deklarasikan agar compiler dapat mengenalinya. Apa saja yang komponen dari identifier ini? Dapat berupa nama variabel, nama konstanta, nama fungsi, nama prosedur, dan lain-lain. Contohnya nanti kita ingin membuat sebuah program untuk menghitung luas. Jadi pada identifier nanti kita gunakan variabelnya itu X, Y, Z, dan lain-lain. Itu contoh pengenalnya. Jadi kita tidak perlu membuat hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Kalau terlalu panjang kita dapat saja memberikan dia sebuah penamaan dalam bentuk variabel. Identifier sebagai variabel dan konstanta berfungsi untuk menampung sebuah nilai dalam program. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bisa saja luas kita beri dia nama variabel L. Selanjutnya, ini adalah bentuk-bentuk kata kunci atau identifier yang sudah digunakan di dalam bahasa pemrograman C++. Jadi ini tidak dapat kita gunakan untuk menamai variabel kita nantinya. Ini tidak dapat kita gunakan untuk menamai konstanta kita nantinya. Karena ini sudah digunakan oleh C++ tadi. Jadi inilah bentuk-bentuk kata kunci yang tidak dapat kita gunakan lagi sebagai identifier karena dia sudah digunakan dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya ada punctuator. Punctuator pada C++ merupakan simbol atau tanda yang terdapat pada bahasa pemrograman. Sama-sama kita lihat tadi, di dalam contoh program tadi ada tanda kurung kurawal, ada tanda kurung buka, kurung biasa, itu adalah namanya punctuator. Dan sering juga disebut sebagai separator. Apa saja bentuk-bentuk dari punctuator ini? Yang pertama itu ada parenthesis, simbol kurung buka dan kurung tutup. Simbol kurung buka dan kurung tutup ini untuk melakukan pengelompokan pada ekspresi yang ada di kode program. Fungsi lainnya juga dapat untuk mengindikasikan pendeklarasian maupun pemanggilan sebuah fungsi, baik yang menggunakan parameter atau tidak. Di sini contohnya, kalau ingin mengelompokkan fungsi, jadi berarti di sini kita ingin menjalankan perintah kurangkan B dengan C terlebih dahulu, baru dikali dengan D. Ini untuk mengelompokkan fungsi. Kalau kita ingin memanggilnya, menggunakannya sebagai pemanggilan fungsi, ini dia sebut seperti ini bentuk penulisannya. Yang kedua ada braces, atau simbol kurung kurawal buka dan simbol kurung kurawal tutup, yang menandakan sebagai memulai dan mengakhiri sebuah kelompok pernyataan tadi sebagai tanda dari awal dan akhir tubuh main seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Ini dia. Ini bentuknya daripada braces tadi. Yang ketiga, ada semikolon, simbol titik koma. Semikolon ini untuk mengakhiri suatu pernyataan, mengakhiri sebuah pernyataan. Jadi setiap baris program harus diakhiri dengan tanda titik koma. Yang keempat ada equal sign. Equal sign atau simbol sama dengan, ini fungsinya untuk memberikan nilai terhadap sebuah variabel. Berarti ini kita memberikan nilai 10 ke dalam variabel A. Yang kelima ada simbol koma. Simbol koma ini kita gunakan untuk memisahkan apabila terdapat beberapa variabel.
yang ditulis secara bersamaan. Ini artinya variabel A, B, C. Ini ada 3 variabel bertipe data integer. Jadi karena dia sama-sama integer, untuk mempersingkatnya dapat kita tulis integer A, B, C. Selanjutnya ada bracket simbol kurung seperti ini. Kurung apa ini namanya, Nak? Kurung peta, kurung siku ya. Ini kurung ini digunakan untuk mengindikasikan sebuah array. Ya, ini untuk mengindikasikan sebuah array. Ini array 2 dimensi namanya, ada baris, ada kolom. Nanti akan kita bahas pada semester genap. Setelah kita membahas punctuator, kita akan membahas tentang komentar C++. Komentar ini digunakan untuk menjelaskan kode program kita. Komentar ini tidak akan ditampilkan saat kita mengcompile pekerjaan kita. Jadi ketika kita mengcompile program ini nanti, contoh komentar ini tidak akan tampil. Ini hanya untuk memberi tanda, menjelaskan kode program kita ini. Jadi nanti apabila kita membuat program yang terlalu panjang, kita dapat menggunakan komentar ini untuk memberitahu orang bahwa baris ini fungsinya untuk ini, baris ini fungsinya untuk ini. Nah, untuk penulisan komentar ada 2 cara, menggunakan tanda pembuka slash kali dan diakhiri dengan kali slash atau garis miring kali, lambang tanda kali ya. Tuliskan komentar kita tutup dengan lambang kali dan ditutup dengan garis miring. Atau bisa juga kita menggunakan double slash seperti ini. Itu adalah struktur program pada C++. Apakah Ananda sudah memahaminya? Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencoba menulis kode program pada kompilator. Di sini kita akan langsung menggunakan aplikasi Dev C++ bagi anak ibu yang menggunakan laptop atau komputer dan aplikasi C++ pada Android-nya masing-masing. Di sini sudah disertakan sebuah contoh kode program untuk menampilkan belajar daring kita ya teman. Ingat, pada pertemuan sebelumnya sudah diajarkan tentang penggunaan program C++. Jadi setelah Ananda menuliskan ini, jangan lupa untuk di-compile dan di-run. Di-compile untuk memeriksa apakah ada kesalahan dalam kode program kita, dan run untuk menampilkan hasil dari program yang kita buat. Silakan dicoba. Baiklah, silakan diperhatikan kode program berikut ini. Atau kita ganti, nggak usah belajar daring lagi. Ya, kita ganti teksnya di sini. Saya baru belajar, Bu. Sabar ya, Bu. Ya, ini adalah sebuah contoh kode program kita. Ingat ada header yang harus kita sertakan. Karena di sini kita menggunakan perintah output, kita menggunakan perintah iostream. Kalau Anda ingin menggunakan printf, berarti Anda bisa menggunakan header yang sesuai dengan fungsi printf tersebut. Sudah Ibu jelaskan pada header sebelumnya. Selanjutnya, setelah kode program selesai kita buat, jangan lupa kita untuk mengcompile dengan F9, memeriksa apakah ada kesalahan. No error, no warning. Berarti program kita sudah benar. Selanjutnya execute kita jalankan dengan F10. Ini dia. Saya baru belajar, Bu. Sabar ya, Bu. Ini adalah hasil dari output yang kita buat ini. Ini dia. Oke. Ini dah dia hasil output dari program yang kita buat sebelumnya. Nih. Sudah terlihat bagaimana? Apakah anak ibu sudah memahaminya? Silakan dicoba sebelum kita memulai untuk latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.